Kali ini kita akan membahas uji White nih, salah satu uji non-parametrik yang tidak mengharuskan kita melakukan uji asumsi klasik. Jadi tujuan daripada uji White nih ini adalah untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berbeda. Jadi ada kelompok A dan kelompok B. Sama seperti halnya dengan uji independen t-test. Cuma kan uji independen t-test itu diharuskan melakukan uji asumsi klasik begitu. Ini referensinya dari Bapak Ali Anwar. Ini data Excel-nya, terdapat judul persepsi risiko kesehatan berdasarkan penghasilan. Jadi ada dua kelompok berbeda yang berpenghasilan rendah dan tinggi. Apakah yang mempunyai penghasilan rendah dan mempunyai penghasilan tinggi itu persepsi risiko kesehatannya berbeda atau tidak, sama saja begitu. Sekarang masuk di SPSS, variable view. Hasil ini merupakan data dari persepsi, kemudian kelompok, kita memasukkan kelompok 1 dan 2, masuk di value, 1 menandakan penghasilannya rendah, 2 menandakan penghasilannya tinggi. Oke, kita masuk di data view, kemudian file Excel, kita copy, Ctrl C, kita masuk ke sini, Ctrl V, lakukan perhitungan, analyze, non-parametric test, legacy, independent. Yang hasil kita masukkan di test variable, kelompok kita masukkan di grouping variable, kemudian define group. Grup 1 klik 1, grup 2 klik 2, klik continue. Klik option, centang deskriptif, continue, dan jangan lupa dicentang Whitney-nya dan kita klik OK. Maka akan muncul output yang seperti ini. Deskriptif statistik itu merupakan hasil centang deskriptif tadi. Ini hasil ada 26, kelompok ada 26 yang menandakan data yang masuk itu 26 yang begini. Nah, ini kan dari hasil persepsi tadi 26 data, tingkat penghasilan 26 data. Jadi tidak ada data yang missing, yang hilang. Sedangkan mean itu merupakan rata-rata dari jawaban tadi karena Excelnya ini adalah maksimumnya 5, kemudian minimumnya 1, maka di sini rata-ratanya sebesar 3,9231 begitu. Nah, di bagian rank kita dapat melihat ada rendah, tinggi, dan total. Nah, ini rendah menandakan jumlah responden 13 orang, yang penghasilan tinggi 13 orang begitu. Sekarang kita masuk untuk melihat apakah terjadi perbedaan atau tidak. Di bagian seek to toilet terdapat nilai 0,157 di atas 0,05. Standarisasinya adalah jika nilai seek to toilet di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan. Dan ini nilainya di atas 0,05. Jadi tidak terdapat perbedaan persepsi risiko kesehatan berdasarkan tingkat penghasilan. Jadi mau penghasilannya rendah, mau penghasilannya tinggi, pandangannya terhadap risiko kesehatan itu sama saja, tidak ada yang berbeda. Nah, kita juga bisa melihat di Z ya, Z hitung, ini ada angkanya minus 1,416. Jadi di Z hitung itu tidak ada minus, jadi kita hilangkan minusnya, maka Z hitung itu sebesar 1,416. Nah, sedangkan Z tabel itu 1,96. Ada perhitungannya ya untuk uji dua arah. Namun angkanya tetap aja, jadi bisa aja nanti kita lampirkan cara perhitungannya dari mana dapat 1,96. Jadi standarisasinya adalah jika nilai Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka terdapat perbedaan. Jika nilai Z hitung lebih kecil dari Z tabel, maka tidak terdapat perbedaan. Nah, Z hitungnya adalah 1,416, sedangkan Z tabel 1,96. Artinya Z hitung lebih kecil dibandingkan Z tabel, maka tidak terdapat perbedaan persepsi risiko kesehatan berdasarkan penghasilan. Gitu. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.